Desa Telaga Yasa. Desa asri dengan bentangan sawah yang menyelimutinya merupakan bagian dari Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Secara geografis, dapat dideskripsikan Desa Telaga Yasa berbatasan dengan Desa Talagening, Desa Dagan, Desa Talap Kidul, dan Desa Karangreja. Dengan luas wilayah total sebesar 200,899 hektar, Desa Telaga Yasa terbagi menjadi 3 dusun dengan sungai dan area pesawahan sebagai pemisahnya. Jumlah penduduk total yang ada di desa ini yaitu 3.406 jiwa. Adapun fasilitas yang berada di desa ini yakni Kantor Kepala Desa, Posyandu, PAUD Aisyah, TK Aisyah, TK Pertiwi, SD 1 Telaga Yasa, SD 2 Telaga Yasa, TPQ, 4 masjid dan 8 musola, lapangan sepak bola, lapangan voli, lapangan tenis meja, dan lapangan bulu tangkis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Muhammad Taufikur Rahman, Kepala Desa Telaga Yasa, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Alhamdulillah kami sudah menjabat Kepala Desa 2 periode dari tahun 2013 sampai dengan nanti tahun 2025. Kaitannya sejarah Desa Telaga Yasa yang secara pasti ya kenapa dikasih nama Telaga Yasa. Telaga berarti itu kan sumber mata air. Yang mana dari semenjak saya lahir itu sudah ada sumber mata air yang permanen yang alhamdulillah saat musim kemarau panjang pun tidak surut airnya. Bahkan saat musim kemarau panjang dari luar wilayah desa itu banyak yang berdatangan ke sumber mata air tersebut yang ada di telaga. Mereka pada mengambil air untuk dijadikan air minum saat kemarau panjang. Keunggulan yang secara maksimal ataupun secara yang menyolok itu belum ada ya untuk Desa Telaga Yasa ya. Cuman ini baru mau akan ya. Nantinya perlahan-lahan kami di Desa Telaga Yasa itu sedang membuat wisata air kolam renang yang berstandar nasional. Bahkan nanti ada kolam yang untuk selfie di dalam air, ada kolam untuk bermain anak-anak, terus nanti ada kolam sejuta ikan tawar ya, yang nanti agar para pengunjung merasa tidak bosan. Selama ini dipastikan yang ada nanti itu Pok Darwis mau mengerjakan juga kaitannya objek wisata panjat tebing, terus nanti ada wacana juga, tapi ini jangkanya jangka panjang ya. Terus nanti ada semacam kayak gubuk-gubuk sawah ya, nantinya dijadikan homestay, tapi jaraknya lumayan tidak terlalu dekat ya. Terus nanti menyatu dengan sawah-sawah yang ada, yang saat musim hujan dipastikan bisa menanam padi, tapi kalau saat musim kemarau nanti bisa menanam jagung ataupun yang berbentuk palawija. Bicara mayoritas di Desa Telaga Yasa kebanyakan ya buruh. Jadi ada yang petani buruh tidak mengerjakan sawahnya sendiri, tapi ya ada sekitar 30% yang mengerjakan sawah sendiri. Bahkan ada yang menjadi karyawan pabrik, karyawan toko, dan
sebagian kecil ya ada yang jadi PNS ataupun ASN. Keadaan ekonomi yang ada di wilayah desa kami, Desa Telagayasa, ini amat sangat memprihatinkan ya, apalagi di musim pandemik COVID-19 ini ya. Jadi mereka yang bekerja sebagai pekerja harian ya, dipastikan di saat begini amatlah sangat susah ya. Tapi kami mencoba dengan adanya pandemik ini, kami mencoba dengan adanya pembangunan kolam renang dengan menyerap tenaga kerja ya yang tidak sedikit, yang sesuai dengan instruksi Presiden kaitannya dengan padat karya tunai ya. Alhamdulillah kami sudah mengerjakan hal itu. Di Desa Telagayasa ini menjalin kerjasama dengan pihak Unsut, bahkan Telagayasa termasuk desa binaan dari Unsut Prokerto ya. Contoh kemarin di musim COVID ya, dari pihak Unsut memberikan bantuan 60 bungkus sembako ya untuk warga Desa Telagayasa. Terus pemasangan lampu tenaga surya ya 6 titik itu juga atas kerjasama pemerintah desa dengan pihak Unsut. Dan harapan kami pihak Unsut jangan merasa bosan ataupun sungkan untuk membina atau memberikan arahan kepada desa kami, sehingga nantinya Desa Telagayasa yang kategori desa berkembang nantinya menjadi desa yang lebih baik, lebih maju. Harapan kami sebagai Kepala Desa Telagayasa dipastikan tetap akan memaksimalkan sumber daya alam, sumber daya manusianya, terus nanti bila mana perlu bekerja sama dengan pihak ketiga ya, ataupun menjalin kerjasama dengan pihak instansi-instansi terkait yang bisa memberikan solusi ya, langkah-langkah apa yang secara teoritis ataupun secara prakteknya nanti Desa Telagayasa ini yang dalam pengembangan wahana wisata ada pihak-pihak yang melirik ataupun tertarik untuk membantu ya, untuk membantu agar objek wisata yang sekarang ada yang sedang dibangun, yang mana mengandalkan dana desa, saya kira akan terlalu lama. Nah, barangkali berharap dari instansi yang terkait ya bisa untuk membantu. Berharap untuk warga Jawa Tengah ataupun seluruh warga Indonesia ya, dengan insya Allah nanti terselesaikannya kegiatan ataupun pembangunan objek wisata air Loh Jinawi yang ada di Telagayasa, yang insya Allah tidak kalah dengan objek-objek wisata alam yang lainnya. Berharap nanti untuk berkunjung ya, kalau sudah jadi ya nanti tinggal kami ikut mempromosikan lewat website ataupun YouTube ya, agar lebih dikenal di luaran sana ya. Dipastikan ada beberapa objek nantinya yang belum ada di wilayah-wilayah yang lain, insya Allah akan menarik dan akan membuat orang saat di rumah bingung, tapi insya Allah saat datang ke objek wisata air Loh Jinawi Telagayasa, di situ akan lahir sebuah suasana yang ceria ya.
sejarahnya ya kayak gini, waktu aku lagi masih muda belum punya anak, aku udah jualan tempe sama ibu saya, tapi itu kan ibu saya meninggal, terus aku yang lanjutin usaha ibu, terus nyampe sekarang aku udah punya cucu 7, terus itu bikin terus tempe. Tapi sekarang kan produknya lagi sedikit, bukan banyak, soalnya lagi ada corona sih, jadi kan warung-warung banyak yang tutup, jadi jualannya sedikit. Iya, karena usaha tempe kan usaha bahan pangan ya, jadinya kan semua orang itu pasti membutuhkan, orang barang gawe butuh tempe, orang tiap hari makannya juga sama tempe gitu. Bahan baku buat pembikinan tempe ya satu kedelai, kacang ya, kedelai, terus kayu bakar, udah mbak. Ya alhamdulillah sih, semenjak aku jualan tempe orang-orang ya semua pada seneng, terus katanya kualitasnya bagus ya gitu. Nyampe 3 hari sih belum bosok. Ya perjuangannya, walaupun dagang tidak laku tiap harinya itu ya ngeluh, namanya juga orang usaha, kalau dari warung kembali ke sini kan tetap aja kan nggak dapat keuntungan ya, tapi namanya juga usaha ya, tiap hari saya jualan dagang, walaupun lagi sesibuk apapun tetap aku bikin. Iya. Rencana pemasaran hari ini. Iya, Saat ini rencananya pemasarannya di Desa Dagan, terus Gunung Karang, Telegening, terus Tragayasa juga ada yang beli, tapi cuma satu. Di kakaknya Pak Kades itu kan buka warung makan, lah itu yang di situ ada. Ya tolong saya bikin tempe, tolong masyarakat sekitarnya ya Kabupaten Purbalingga lah ya Mbak. Ya tolonglah kalau mau beli tempe di Tragayasa RT 1 RW 2. Iya, dekat jalan raya lah, namanya Bu Murni.
Awal mulanya saya mendirikan batik itu sejarahnya dulu ya. Sejarahnya itu tahun 74, saya masih remaja, belum punya penghasilan tapi sudah lulus SPG. Saya tahun 2008 di sini ada pelatihan batik di Desa Tlagayasa. Saya ikut. Terus saya batik tulis tapi belum bisa mewarnai. Nah, tahun demi tahun saya bisa mewarnai karena hampir pensiun. Saya ikut forum batik Purbalingga. Di sana ada pelatihan dari Unsud juga yang melatih itu. Pokoknya fasilitas dari sana semua. Terus saya ikut pelatihan di situ sehingga bisa mewarnai. Di Semarang 2 kali ada pelatihan batik lanjut karena sudah bisa jadi batik lanjut. Terus tahun berikutnya lagi batik mahir. Setelah itu saya produksi ini batik sampai sekarang. Kalau batik menurut saya itu di samping hobi, itu memang saat sekarang mulai dari tahun 2008 itu kan batik mau diambil oleh orang luar, mau diakui orang luar, karena saya orang Indonesia yang mempertahankan kebudayaan dari batik. Yaitu batik asalnya kan dari keraton, jadi kita mempertahankan kebudayaan. Bahan bakunya itu kan jelas mori, gitu, mori. Iya putih itu kan banyak itu mori. Terus malam, pewarna. Kalau di sini khas Tlagayasa itu batik akar kelapa yang tadi dicap itu, terus batik batu akik, knalpot itu ya itu Tlagayasa. Itu penurunan itu jelas sekali. Penurunan itu waktu bulan mulai ada lockdown itu bulan Maret Maret sampai Maret, April, Mei, Juni itu sama sekali nggak ada yang beli. Sama sekali nggak ada yang beli. Terus mulai bulan Juli itu sudah mulai ada yang pesan. Nah, selama ada COVID itu saya memang bersama adik saya itu Suhud itu menciptakan sesuatu yaitu batik lukis itu selama lockdown. Terus bulan puasa itu sama sekali nggak ada yang laku. Kita bingung terus terjun menjual membuat itu ampiang jagung, ampiang singkong, terus opak. Kalau rencana
sih inginnya ya ke tingkat nasional atau tingkat ya ke luar negeri dan sebagainya saya mau. Cuman kalau bagi saya itu tidak bisa itu mengikuti HP. Tidak bisa mengikuti HP. Jadi saya andalkan ke anak-anak sama adik saya yang mengeluarkan gambar-gambar itu. Silakan kalau lewat mampir ke itu Batik Rofidianur, membeli Batik Rofidianur itu di tepi jalan raya loh, jurusan jurusan Bobotsari ke Pemalang, dan sekarang sudah dilewati ini jurusan Jakarta. Jadi kalau sempat monggo mampir, ada batik lukisnya loh. Setiap orang bisa membuat batik lukis itu karena lockdown, jadi membuat batik lukis.